Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Frila, NIM saya E2019-1051. Prodi saya Perbankan Syariah 2. Saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Di sini saya akan memberikan sedikit tanggapan tentang konsep dasar ekonomi Islam. Yang pertama, ada definisi ilmu ekonomi. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Wadud, ilmu ekonomi adalah cabang ilmu yang membahas tentang perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya. Nah, di sini kan membahas tentang kebutuhan manusia. Apa sih kebutuhan manusia itu? Baik, kebutuhan manusia itu sebenarnya ada banyak. Cuman di sini saya akan menyebutkan beberapa saja. Antara lain yaitu kebutuhan pokok, primer, dan sekunder. Lalu, bagaimana caranya memuaskan manusia dengan memenuhi semua kebutuhannya? Manusia itu dalam memenuhi kebutuhannya cukup beragam, seperti melakukan kegiatan ekonomi secara bersama-sama. Terus, sebagai makhluk sosial, kegiatan ekonomi yang dimaksud itu seperti produksi, konsumsi, dan distribusi. Produksi itu sebagai menghasilkan barang atau jasa, sedangkan konsumsi itu menghabiskan atau mengurangi nilai-nilai barang atau jasa, dan distribusi itu menyalurkan barang atau jasa. Yang kedua, ada definisi ilmu ekonomi Islam, di mana teori ini tentunya juga berkaitan dengan ilmu ekonomi yang saya jelaskan barusan, yaitu cabang ilmu yang membahas tentang perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya guna mencapai falah, serta berdasarkan prinsip dan nilai-nilai Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Di sini saya akan membahas falah terlebih dahulu. Falah itu untuk mencapai kebahagiaan zalim dan batin, mencapai ridha Allah serta kebutuhan fisik dan rohani. Kita boleh makan dan minum enak, akan tetapi kita tidak boleh berlebihan juga, serta makan dan minuman yang halal dan baik. Lalu sunnah, di sini itu kita harus meniru apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Semisal di bagian ekonomi, kita bisa meniru seperti jual belinya, akad sewa menyewanya. Di situ kita diperbolehkan untuk menirunya, lebih tepatnya sih diharuskan. Lalu ijma dan qiyas, itu hal-hal yang dilarangnya, seperti mabuk-mabukan dan meminum minuman keras. Selanjutnya, perbedaan ekonomi. Yang pertama itu ekonomi Islam. Ekonomi Islam itu berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kompetisi dikontrol syariat Islam. Pengakuan kepemilikan dan individu secara umum. Kesejahteraan bersifat akal, jasmani, dan rohani, sedangkan mekanisme pasar bekerja secara maslahah. Berikutnya yaitu ekonomi kapitalis, yaitu berasal dari pengalaman manusia sendiri. Kompetisi secara bebas, kesejahteraan bersifat jasmani belaka, mekanisme pasar berjalan sendiri, serta pengakuan individu secara bebas. Yang ketiga yaitu ekonomi sosialis, yaitu bersumber dari pengalaman dan pemikiran manusia sendiri, tidak ada mekanisme pasar dan tidak ada persaingan. Semua alat milik umum dan kesejahteraan bersifat belaka. Selanjutnya tentang dasar-dasar ekonomi Islam. Yang pertama, keesaan Allah yaitu tauhid. Yang kedua, amanah, jujur dan bertanggung jawab. Yang ketiga, mengakui hak milik individu serta umum. Yang keempat, keadilan. Yang kelima, at-tawazun, keseimbangan. Dan yang keenam, tolong menolong. Dan yang terakhir, prinsip-prinsip ekonomi Islam bebas dari maghrib, yaitu goror, riba, dan maisir. Sekian tanggapan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.